Shalom Rizky. Hai. Apa kabar? Wah. Yang semangat cuma beberapa ya Kak ya? Bener. Coba nih, kita sapa nih sekali lagi ya, dijawab dengan semangat. Shalom semuanya, apa kabar? Luar biasa. Wih, oke, kita sapa juga nih Kak adik-adik yang di rumah ya. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar nih? Pastinya luar biasa. Yes, ditunggu loh untuk bisa ibadah bareng-bareng onsite sama teman-teman Keriskis lainnya ya. Seru-seruan bareng di Keriski. Betul, dengerin firman bareng, nyanyi bareng, dan juga kerjain activity-nya bisa bareng-bareng. Bener. Nah, udah siap belum? Udah siap? Wah, yang udah cuman dikit nih. Coba, give me one clap, give me two claps, give me three claps, give me four awesome clap. Awesome. Yuk, siapa yang udah siap buat mulai ibadah? Boleh lambaikan tangan ya. Yes, coba nih kalau gitu kakak mau dengar nih semangatnya yang terbaik di pagi ini. Coba, Keris Kids. Wah, yang semangat cuma yang layer depan nih, layer belakang loyo. Coba, Keris Kids. Oke, yuk sebelum kita mulai ibadah, kita nyanyi jingle Keris Kids dulu sama-sama dengan lagunya. Let's go. Coba, kita coba lagi ya Kak. Shalom Keris Kids. Wah belum semuanya. Coba lagi. Shalom Keris Kids. Siapa yang di sini sudah siap buat memuji nama Tuhan? Yang udah siap coba angkat tangannya. Nah yang angkat tangan kita harus nyanyi yang lebih kenceng ya.
Masih semangat gak nyanyi buat Tuhan Yesus? Coba yang masih semangat mana suaranya? Yang masih semangat teriak saya. Kurang kencang sekali lagi yang masih semangat teriak saya. Kita memuji Tuhan lagi yuk. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sanggup melakukan segala. Dari kapan sampai kapan? Kuasanya tidak berubah. Allah melakukan segala perkara, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yeay. Coba siapa yang masih semangat? Yang masih semangat teriakin haleluya. Haleluya. Wah, coba sekarang cek dulu kakinya. Coba semua lihat ke kakinya. Ada di dalam kotak apa enggak ya? Coba yang udah di dalam kotak teriakin haleluya. Wah, berarti sudah banyak nih semua dalam kotak. Terus Kamira mau tanya, kalau udah di dalam kotak ngelihatnya ngadepnya kemana ya? Ke belakang? Salah dong, yang benar, yang benar. Ngadepnya kemana? Ke belakang lagi. Ngadepnya ke depan. Depan. Semua yang ngadepnya ke depan, bukan ngadep ke belakang ya, dan bukan ngadep ke teman sebelahnya. Ngadepnya semuanya ke depan. Terus coba give me 3 silent claps.
Udah gak ada suaranya, sekarang kita lipat tangannya. Tutup matanya. Udah gak ada yang bercanda-bercanda lagi ya. Ikutin Kamira berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas hari ini, atas hari ini, hari yang baru hari yang baru yang Tuhan yang Tuhan telah berikan berikan bagi kami. Bagi kami. Terima kasih Tuhan Terima Yesus kasih Tuhan Yesus atas kasih karuniamu atas kasih karuniamu yang begitu yang indah begitu indah untuk kami. untuk kami. Sebentar lagi Sebentar lagi kami mau menyembah Engkau menyembah Engkau dan mendengarkan dan mendengarkan firman firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Berikan kami Berikan kami hikmat hikmat dan hati dan hati yang bisa yang bisa mengerti semua isi hatimu. isi hatimu. Terima kasih Bapa, Terima kasih Bapa. hanya di dalam Hanya di dalam nama nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya. 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 Amin. Nah, sekarang kita angkat tangan kita sama-sama. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Udah gak ada bercanda lagi ya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan
Oke, shalom adik-adik. Shalom Keris Kids. Oke ya, sekarang kita mau perjamuan ya. Udah punya semua perjamuannya? Hah? Ya, yang belum minta kakaknya ya. Kita mau perjamuan. Ada yang belum angkat tangannya. Biar kakaknya bisa lihat yang belum dapat perjamuan siapa aja. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi biar kakaknya bisa lihat. Yang di depan masih ada. Yang belum kita bisa siapin ya. Kita buka rotinya dulu. Oke, udah semua. Jangan dimakan dulu ya. Nanti kita doa dulu baru kita makan rotinya. Oke, udah. Yang mau perjamuan kita bangkit berdiri ya. Semuanya berdiri yuk. Berdiri dulu karena kita mau perjamuan. Oke, udah. Sekarang kita angkat rotinya tinggi-tinggi. Lebih tinggi dari kepala kita. Oke, yuk mana rotinya? Oke ya. Yuk yang udah kita berdoa, kita tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Yang memberikan aku kesehatan sehingga aku mempunyai tubuh yang sehat. Oleh bilur-bilurmu kami menjadi anak yang sehat sempurna. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Udah? Kalau misalnya udah kita angkat rotinya, angkat anggurnya. Yuk. Kita angkat anggurnya lebih tinggi daripada kepala kita ya. Diangkat pakai tangan. Oke, mana ininya? Yuk kita doa lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib yang membenarkan aku sehingga aku menjadi orang benar dan anak kesayangan Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Oke, yang udah sampahnya dikasih ke kakak-kakaknya ya. Oke, sampahnya semuanya ya, sampah plastiknya, sampah bekas perjamuannya dikasih ke kakaknya. Jangan sampai ada berantakan di bawah ya. Coba lihat dulu ke bawah, ada sampah nggak di bawahnya? Coba lihat di bawah. Kalau ada dikasih ke kakaknya ya. Kalau misalnya ada yang tumpah nggak apa-apa, nanti ada kakak kita yang minta bantuan untuk bersihin ya. Ya maju ya, tapi jangan lebih dari garis ini ya. Yang nggak kelihatan boleh maju depan ya. Oke ya, biar semuanya. Tapi kalau dekat-dekat sama temennya, hari ini Inggrisnya libur, jadi semuanya Indonesia. Gitu ya. Ya, oke. Ya, kalau misalnya udah deket-deketan tapi nggak boleh ngobrol ya. Boleh ngobrol nggak kalau misalnya mau dengerin firman Tuhan? No. Oke. Ya, kita udah. Oke ya. Yuk kita dengerin firman Tuhan kali ini. Temanya adalah, ada yang tahu? Bukan. Serupa gambarannya.
Apa nih yang kita kalau misalnya kita dengar serupa dengan gambarannya? Jangan dong. Serupa gambarannya tuh apa sih? Serupa dengan gambaran siapa? Oke, kita lihat slide-nya dulu. Nah, ini ada gambar apa nih? Family. Semua punya family ya? Family ini ada siapa aja sih? Papa, mama, tante, adik kakak, kakek, nenek, iya betul ya. Nah, family ini kita lihat di sini ada mama, papa, kakek, nenek. Nah, kalau misalnya adik kakak, betul. Kalau misalnya kita dengar, kadang kita suka dengar ya, mama, papa ketemu sama temennya. Aduh Emma, kamu kok mirip mamanya? Gitu, suka nggak? Aduh kamu kok mirip papanya? Di sini siapa yang mirip mama? Yang mirip mama? Oh iya, yang mirip papa? Saya. Mirip mama ya. Kadang-kadang kita sama dede sendiri, iya ada yang mirip, kok kamu mirip mama, mirip papa. Kita seneng nggak? Kita seneng ya, karena kita mirip mama papa kita gitu ya. Mirip dua-duanya, betul. Ada yang mirip dua-duanya juga. Itu yang namanya sama, serupa gitu ya. Kita sama keluarga kita. Oke, kita lanjutin nggak? Ya. Nah, coba kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini di depan kita lihat ya. Lebih daripada mengetahui kalau keluarga kita menyayangi kita, yang lebih penting adalah untuk tahu dan percaya bahwa siapa? Bapa kita di surga sangat, ya Tuhan Yesus sangat menyayangi kita. Di sini siapa yang disayang Tuhan Yesus? Semuanya ya, semuanya. Kita sangat senang kalau misalnya Tuhan Yesus juga sayang sama kita ya. Ternyata kita juga, Tuhan Yesus serupa gitu ya. Nah, kalau keluarga kita menyayangi dan yang lebih penting tahu dan percaya Bapak kita di surga sangat menyayangi kita gitu ya. Next ya Kak. Nah ada satu hal lagi. Gimana sih kok Tuhan Yesus Allah Bapa di surga sangat sayang kepada kita. Buktinya apa? Dia mati di kayu salib. Allah Bapa dibacok, dia dicambuk, itu kan dipecut, dia dicambuk. Ditombak, betul ya, dikasih apa? Mahkota duri ya. Nah, karena iya, ini bukti ya adik-adik ya. Kalau misalnya Allah di surga itu sangat sayang kepada kita. Dia kasih anaknya yang tunggal, yang ada 2, yang ada 3, yang berapa? Anak Allah ini cuma berapa? Ada berapa banyak? 1. Dia kasih anaknya yang tunggal cuma 1 ke dalam dunia ini ya. Untuk ngapain? Datang ke dunia ini dia buat apa? Untuk mati, betul. Mati untuk kita menebus semua dosa ya, dosa kesalahan kita. Terus sudah gitu juga penyakit kita ya. Itu ya, semua ditanggung sama Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, ada yang mau baca nggak nih? Siapa yang mau baca? Baca kamu, yuk. Ya, nanti baca, ini masih banyak ayat. Yuk. Ya, saya baca. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Iya ya, di sini ya dikatakan ya di Roma 5 ayat 8 dikatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bayangin ya, ketika pada saat kita masih berdosa. Pada saat kita masih berdosa aja Tuhan Yesus rela mati untuk kita ya. Bukannya maksudnya untuk, ya udah deh Tuhan Yesus datang ke dunia ini hanya untuk orang yang gak pernah berdosa. Gak pernah musuhan sama temennya. Tuhan Yesus gak pilih-pilih ya. Di sini Tuhan Yesus datang ke dunia mati untuk mengampuni semua dosa dan pelanggaran untuk semua orang yang ada di dunia ini ya. Dia nggak kenal maksudnya, oh ya udah deh aku mau yang anak-anak kecil aja deh karena dosanya sedikit. Nggak juga gitu ya.
aku nggak mau orang gede karena orang gede kayaknya udah banyak deh dosanya. Tapi Tuhan Yesus nggak ada pandang bulu semuanya. Tuhan Yesus ampuni semua dosa yang untuk orang-orang yang ada di dunia gitu ya. Oke, next Kak. Nah, Ia tidak menunggu kita untuk menjadi baik terlebih dahulu untuk menunjukkan bahwa kita layak menerima kasih-Nya. Malahan Dia memberikan Yesus untuk menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Artinya sebelum kita ada, Tuhan Yesus udah datang duluan kan ya? Udah ada duluan. Tuhan Yesus tahu nggak? Oh ya, nanti akan banyak nih anak-anak Abraham. Dia aku nggak mau deh soalnya dosanya banyak banget. Enggak ya, Tuhan Yesus tidak memperhitungkan itu karena dia menunjukkan ke kita kalau kita layak menerima kasih-Nya. Bayangin, kita layak. Jadi kita mesti bangga sebagai anak Tuhan Yesus ya. Kalau misalnya kita layak menerima kasih-Nya. Iya, dengan memberikan Yesus untuk menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Gitu ya. Oke, next Kak. Ya, oke baca, yuk kamu baca. 1 Yohanes 4 ayat 17. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Oke, thank you. Oke, ya. Di sini dikatakan karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Maksudnya apa sih? Sama seperti Dia ya, Dianya ini D-nya huruf besar. Karena sama seperti Dia, kita juga di dalam dunia ini. Artinya apa? Sama ya, coba next Kak, next slide nih. Di sini dikatakan karena sama ya. Nah, di dalam Yesus tidak ada dosa dan kesalahan. Di hadapan Bapa di sorga, begitu juga dengan kita saat ini. Bapa di sorga melihat kita orang benar karena sama seperti Yesus, begitu juga dengan kita. Sama seperti Tuhan Yesus ya, sehingga kita ya tidak ada kesalahan di hadapan Bapa di sorga. Itu ya, tidak ada kesalahan. Nah, Tuhan Yesus, adik-adik pernah pada saat dengar firman dari yang kemarin pernah dengar nggak? Tuhan Yesus hari ini sakit, pernah nggak? Nggak pernah ya, tidak pernah ya. Tuhan Yesus tidak pernah sakit ya pada saat itu ya. Nah, maka sama seperti kita juga di dunia ini kalau misalnya kita lagi sakit, kita berdoa, kita minta kesembuhan. Tuhan Yesus pasti akan kasih kesembuhan. Karena kita adalah anak-anak yang disayang Tuhan Yesus ya. Nah, ya sama seperti di sini, tidak ada kesalahan di hadapan Bapa di sorga. Begitu juga dengan kita, Bapa di sorga melihat kita sebagai orang yang benar. Karena sama seperti Tuhan Yesus. Oke, next Kak. Nah ini gambar apa sih? Gambar apa ini? Ayo. Tuhan Yesus kamu baca. Baca dulu ya, Matius 3 ayat 17. Matius 3 ayat 17. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini kira-kira yang ngomong siapa? Yang bilang? Yang bilang siapa nih? Dia bilang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tuhan Yesus kan dibaptis. Allah, betul. Ya, karena Allah memberikan anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini. Pada saat Tuhan Yesus dibaptis, terdengarlah suara dari sorga ya. Dibilang di sini berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Pada saat ada suara ini kencang atau suara ini hanya pelan-pelan aja kepada Tuhan Yesus? Kencang, suara ini kencang ya, suara ini adik-adik ya. Dia Allah, karena kenapa Allah bilangnya enggak bisik-bisik aja. Inilah anakku yang kekasih, enggak begitu, tapi dia bilang inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Dia bilangnya kencang ya. Kenapa kira-kira? Iya betul, karena dia mau tahu ya, enggak cuman Tuhan Yesus sebagai anak Allah aja, tapi dia mau orang-orang sekitar di situ dan semuanya itu dengar bahwa iya dan tahu kalau misalnya inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bahwa Allah memberikan
anaknya yang tunggal datang ke dunia ini untuk kita ya. Kita sebagai anak-anak kesayangan Tuhan Yesus, kesayangan Allah gitu ya. Oke, next Kak. Nah, ketika Allah Bapa di surga melihat kamu sama seperti Yesus, anak yang dikasihi, dan Allah Bapa sangat berkenan kepada kita. Semua hanya karena Tuhan Yesus yang telah membenarkan kita dengan penebusan yang Ia lakukan di atas kayu salib. Ya, Tuhan Yesus, berarti kita kita sama seperti Tuhan Yesus sebagai anak yang dikasihi Allah Bapa yang sangat berkenan kepada kita. Semua hanya karena Tuhan Yesus yang selalu membenarkan kita dengan penebusan yang telah dilakukan di atas kayu salib. Pada saat Tuhan Yesus di kayu salib gimana? Perasaannya gimana? Dia merasakan sakit enggak? Iya, dia merasakan sakit sama seperti kita manusia ya. Tapi dia tidak pedulikan itu ya. Dia rela menanggung semuanya. Menanggung semuanya sehingga kita sebagai anak kesayangan Allah, kita ada di sini sehingga kita bisa menerima semua apa yang baik dari Allah. Gitu ya. Next Kak. Nah, kita lihat lagi slide-nya ya. Kita bisa mendeklarasikan sama seperti Tuhan Yesus di sorga saat ini. Tidak ada penyakit, begitu juga dengan kita saat ini. Nah, iya ya, sama ya di dunia ya. Karena oleh saat itu kita pada tiap minggu kan kita kayak tadi, kita udah berjamuan ya. Itu mendeklarasikan kalau misalnya kita ada yang sakit, kita ada yang lagi, aduh Tuhan Yesus tak lagi mau ujian nih Tuhan Yesus, mau belajar nih tapi banyak banget bahannya. Adik-adik tinggal doa, iya betul, tinggal berdoa minta sama Tuhan. Karena apa yang kita minta Tuhan Yesus kasih nggak? Kasih, yang penting kita berusaha ya, jangan nanti, Tuhan Yesus aku mau nge-mall aja deh, aku mau main. Kan Tuhan Yesus sayang sama aku, Tuhan Yesus pasti bantu aku, bukan begitu juga ya. Tuhan Yesus juga mau supaya kita berusaha, kita berdoa, ujian ya betul, pasti bisa ngisi, iya, gitu ya. Semuanya bisa dan adik-adik akan mendapatkan nilai yang baik ya. Dapat 105. Oh iya, ya. Nah, gitu ya. Kita harus mendeklarasikan bahwa tidak ada sakit penyakit di dalam dunia ini gitu ya. Kita sehat. Iya, karena kita menjadi anak yang sehat, kuat gitu ya. Sama seperti Tuhan Yesus ya. Jadi adik-adik jangan takut, jangan pernah kalau misalnya kita lagi mau minta sesuatu kita harus berdoa ya. Jangan takut untuk meminta sesuatu kepada Tuhan ya. Kalau misalnya aduh Tuhan nih aku lagi bingung nih besok mau terima rapot apa segala macam. Kita harus, karena kita tahu Tuhan Yesus selalu sudah memberikan kita kepintaran. Oh iya di med, berarti nanti kudu les gitu ya. Oke ya, gitu ya. Jadi oke, yuk kita bilang sama-sama bahwa kita adalah anak kesayangan Tuhan Yesus ya. Saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus ya. 1, 2, 3. Saya adalah anak Tuhan Yesus. Iya, oke ya. Oke, udah ya next, nggak ada lagi ya? Masih ada ya. Sama seperti bagaimana Tuhan Yesus saat ini di sorga, tidak kekurangan. Iya, kita juga percaya Tuhan Yesus akan memberikan berkat yang tidak terbatas untuk kita, karena apapun yang Yesus miliki itu milik kita ya. Nah di sini ya, kalau misalnya ini semua yang kita minta, semua yang kita mau tuh Tuhan Yesus sudah tahu. Tuhan Yesus sudah sediain berkatnya kepada kita anak-anaknya gitu ya. Jadi kita jangan takut minta. Dan kita semua anak-anak Tuhan Yesus ini tidak akan pernah kekurangan gitu ya. Iya, Tuhan Yesus selalu sediakan gitu ya. Iya, kalau misalnya abis ini aduh Tuhan Yesus lapar nih karena tadi pagi aku nggak sarapan. Tuhan Yesus langsung kasih berkatnya melalui Caris Kids ya. Setiap pulang dapat apa? Iya, banyak banget ya.
Gitu. Iya, oke. Nah, iya jadi berkatnya kalau di dalam Tuhan Yesus tidak akan pernah terbatas ya. Bayangin unlimited. Gitu, banyak banget kalau unlimited itu nggak pernah kekurangan. Iya, minta ada lagi kayak gitu. Oke, next Kak. Nah, ini baca bareng-bareng yuk. Baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Juga di dunia saat ini gitu ya. Ini yang mesti kita imanin setiap hari ya. Sama seperti Tuhan Yesus di sorga saat ini, begitu juga kita di dunia saat ini. Kalau di sorga itu seperti apa sih? Ya seperti imajinasi deh. Bagus. Ada gunung, ada macet nggak? Nggak ada ya. Nggak ada yang berantem. Iya, terus udah gitu ada sakit penyakit nggak? Hah? Iya tenang, iya. Nggak ada sakit penyakit ya. Ada yang kelaparan nggak di surga? Nggak ada ya. Iya, nah kita harus mendeklarasikan itu. Kalau misalnya kita sama seperti Tuhan Yesus di surga saat ini. Ya, jadi kita harus, oke, kita adalah anak kesayangan Tuhan Yesus. Kita sama seperti Tuhan Yesus di surga, begitu juga kita di dunia saat ini. Gitu ya. Oke? Udah kayak? Oke ya. Sermon kali ini sudah selesai ya. Iya, kita berdoa dulu yuk. Sebelum activity kan berdoa. Oke, kita berdoa dulu. Tangannya dilipat. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau sudah memberikan berkat kepada kami. Sehingga kami menjadi anak kesayangan Tuhan Yesus. Yang tidak pernah kekurangan dan selalu menjadi berkat untuk teman-teman kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami melanjutkan aktivitas, biarlah supaya apa yang kami terima bisa kami terapkan di kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Yeay, thank you Kak Dedes. Nah, ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya buat adik-adik yang di sini maupun yang di rumah untuk mengerjakan activities yang bisa dilihat instruksinya dari buku activities bulan Mei. Jangan lupa juga untuk nantikan terus semua informasi dan update-update terbaru seputar Charis Kids di Instagramnya Charis Kids @CHARISKIDZ @CharisKids. Oke deh, buat adik-adik semuanya sekarang selamat mengerjakan activitiesnya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.